Shalom saudara, pesan singkat kali ini saya beri judul dengan firman yang mengubahkan, firman yang memberi jawaban. Seringkali kita merasa tidak suka kalau kita ditegur. Padahal seringkali teguran itu merupakan salah satu bentuk didikan yang pastinya baik buat kita yang ditegur. Tuhan mengatakan bahwa Ia mendidik kita karena Ia mengasihi kita. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya pun menasehati dan menegur anak-anak saya karena saya mau anak-anak saya hari ini menjadi lebih baik dari kemarin dan besok menjadi lebih baik dari hari ini. Teguran atau nasihat yang sempurna datangnya dari firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap firman Tuhan memang disampaikan Tuhan untuk mengajar. Dalam ajarannya tentu saja ada teguran kalau kita memang melakukan kesalahan. Kalau kita mau menyadari kesalahan kita, pastinya kita akan terbentuk lebih baik, lalu bisa memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati, jika didengarkan dengan baik lalu dijalankan, akan menjadikan kita orang-orang yang menjalankan hidup di dalam kebenaran. Pengetahuan akan manusia sangat terbatas. Seringkali kita tidak tahu harus melakukan apa sebagai jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kalau saudara berada pada situasi yang seperti itu, saya ajak saudara berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus, agar Tuhan menuntun saudara. Di samping itu, saudara datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya Tuhan akan membukakan pemikiran saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan maha kuasa. Firman Tuhan yang kita baca melalui Alkitab itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Sayangnya, tidak banyak orang percaya akan hal ini. Dan seringkali banyak orang yang meragukan firman Tuhan dan banyak orang yang menganggap bahwa Alkitab itu sudah kuno. Padahal saudara belum tahu cara membaca Alkitab itu harus seperti apa. Sebagai contoh, kalau kita tidak tahu cara membaca peta atau map, kita tidak tahu bahwa map itu menunjukkan gambar tampak atas dari situasi jalan. Tentu saja kita tidak mengerti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh peta itu. Dan itu membuat kita tetap saja tersesat. Hal inilah yang terjadi kalau kita tidak mengerti bahasa Alkitab. Kita tidak hanya baca saja, tetapi tidak mengerti, tetap saja kita tidak tahu apa maksud dari firman Tuhan itu. Kalau saudara terlanjur menerima atau tertimpa masalah dalam hidup saudara, jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Berdoalah, minta Tuhan tolong saudara, atau kalau saudara mau, saudara bisa juga datang ke Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, atau kita bersama-sama sharing di sana. Atau kalau saudara memerlukan tempat untuk meminta saran-saran, saudara bisa kontak kami ke 08122341122 atau 0817437099 sebagai kontak humas dari Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Kami dengan senang hati membantu saudara. Puji Tuhan. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu di
nyanyi Hosana.